Kadang, kelapangan bukan datang dari jumlah uang yang kita punya, tapi dari hati yang jujur dalam mencarinya. Assalamualaikum, sahabat Titik Lunas. Selamat datang di ruang renungan ini. Tempat kita berbicara dengan hati, tempat kita belajar menemukan kelapangan di tengah sempitnya hidup. Hari ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sederhana, namun sering kita abaikan, kejujuran dalam urusan uang. Karena ternyata kejujuran bukan sekedar akhlak, tetapi juga pintu rezeki yang tak disadari. Sebelum kita mulai lebih dalam, klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulislah di kolom komentar, "Aku ingin rezeki yang jujur dan berkah," biar malaikat mencatat niat baikmu malam ini. Uang dan hati yang tak pernah cukup. Ada orang yang uangnya banyak, tapi tak pernah merasa cukup. Ada juga yang sederhana, tapi hidupnya tenang. Bukan karena angka di rekening yang berbeda, melainkan karena cara mendapatkannya yang berbeda. Kejujuran itu seperti air jernih, meski sedikit, tetap memberi kehidupan. Sedang kebohongan dalam uang, seperti air kotor yang tampak banyak, tapi perlahan meracuni jiwa. Godaan di titik kecil. Seringkali, ketidakjujuran muncul bukan karena niat besar, kadang hanya dari hal kecil, membulatkan angka laporan, menunda bayar utang padahal mampu, atau mengambil sedikit dari yang bukan hak kita. Namun setiap kecil yang kita biarkan akan menjadi kebiasaan besar yang menutup pintu rezeki. Karena Allah Maha Teliti dan keberkahan tak pernah lahir dari dusta. Rezeki yang hilang tanpa sebab. Pernahkah kamu merasa uang cepat habis tanpa alasan? Atau usaha yang dulu ramai tiba-tiba sepi tanpa sebab? Mungkin bukan karena pasar, tapi karena ada kejujuran yang hilang di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, "Kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga." Dan dalam jual beli, beliau mengingatkan, barang siapa jujur dalam transaksi, maka diberkahi jual belinya. Kejujuran bukan hanya etika bisnis, ia adalah kunci berkah yang membuat rezeki tetap tinggal, bukan pergi begitu saja. Hidup yang lapang karena hati yang bersih. Hidup yang lapang bukan berarti bebas dari masalah, tapi hati yang jujur membuat kita lebih ringan menghadapinya. Ketika kita memilih jujur, Allah menenangkan batin dan memudahkan urusan. Mungkin rezeki tak langsung banyak, tapi yang datang terasa cukup dan menenangkan. Seperti air hujan, tak deras setiap waktu, namun selalu datang tepat saat bumi membutuhkannya. Menolak uang haram meski menggiurkan. Kadang ujian datang dalam bentuk tawaran yang tampak menguntungkan. Peluang besar tapi dengan sedikit kebohongan. Janji cepat kaya tapi dengan mengorbankan kejujuran. Saat itu kita sedang diuji. Apakah kita memilih jalan lurus yang sempit atau jalan bengkok yang tampak lebar? Ingat, rezeki yang datang karena dusta akan pergi membawa keberkahan yang seharusnya menjadi milik kita. Ketenangan yang tidak bisa dibeli. Ada sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang, meski kita bekerja siang dan malam mencarinya, yaitu ketenangan hati. Orang jujur, meski hasilnya sedikit, tidurnya nyenyak, makan pun terasa nikmat, karena ia tahu yang ia makan halal dan tak ada hak orang lain di dalamnya. Sedangkan orang yang menipu, meski hartanya melimpah, hatinya selalu gelisah, takut terbongkar, takut kehilangan apa yang bukan haknya. Doa yang tertahan karena ketidakjujuran. Ada kalanya kita berdoa sungguh-sungguh, tapi merasa doa kita tak kunjung dijawab. Mungkin bukan karena Allah tak mendengar, melainkan karena ada penghalang yang kita buat sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang yang makan dari hasil haram, maka doanya tertolak selama 40 hari. Bayangkan, kita minta kelapangan, tapi sumber rezekinya membuat doa itu tertahan. Maka bersihkan dulu sumbernya, dan lihat bagaimana Allah melapangkan tanpa kita duga." Kejujuran yang mengundang pertolongan Allah. Kejujuran bukan sekedar sifat, ia adalah magnet pertolongan ilahi. Berapa banyak orang jujur yang terlihat kalah di awal, tapi ternyata dimenangkan di akhir. Dalam setiap ujian keuangan,
Kejujuran adalah bentuk sabar yang tinggi, karena butuh keberanian untuk berkata, "Aku tak mampu, tapi aku tak akan menipu." Dan disitulah Allah menurunkan bantuan yang tak terduga, melalui jalan yang kita tak bayangkan. Rezeki yang menjadi cahaya, uang yang halal membawa cahaya dalam hidup. Ia menumbuhkan keberanian, ketenangan, dan kasih sayang. Anak-anak yang tumbuh dari nafkah halal akan punya hati lembut dan wajah bercahaya. Sedangkan rezeki yang kotor, meski jumlahnya besar, akan menjadi gelap, menghapus keberkahan dan menutup pintu kebaikan. Karenanya, rezeki yang sedikit tapi halal lebih bernilai dari kekayaan besar tanpa ridha Allah. Kisah seorang pedagang jujur. Suatu hari, seorang sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf menjadi salah satu pedagang sukses di Madinah. Namun sebelum berhasil, ia pernah menolak keuntungan besar karena tahu timbangannya tidak seimbang. Ia berkata, "Aku lebih memilih untung kecil dengan ridha Allah daripada untung besar tapi kehilangan keberkahan." Dan benar, dari kejujuran itu, Allah bukakan pintu rezeki dari segala arah. Bukan hanya harta, tapi kelapangan hidup dan nama yang Saat jujur terasa berat. Jujur memang mudah diucapkan, tapi berat dijalankan ketika kita sedang terdesak. Ada saat di mana kita berpikir, kalau aku jujur, aku bisa rugi. Namun sebenarnya, kerugian terbesar justru terjadi ketika kita mulai berbohong. Sebab, kebohongan pertama akan menuntun kebohongan berikutnya, dan akhirnya hati kita tak lagi tenang. Allah tidak pernah menutup pintu rezeki orang jujur, tapi justru menunda agar rezeki itu datang dalam bentuk yang lebih baik. Kejujuran dalam menghadapi hutang. Banyak orang terjerat hutang bukan karena kekurangan, tapi karena kehilangan kejujuran terhadap diri sendiri. Kadang kita menutupi keadaan sebenarnya, malu untuk mengakui bahwa kita sedang kesulitan. Namun, justru kejujuran itulah awal pertolongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita terbuka dan berani berkata jujur, baik kepada orang yang kita pinjami maupun kepada Allah dalam doa kita. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal-Mu dari yang haram, dan cukupkan aku dengan karunia-Mu dari selain-Mu. Doa ini bukan hanya permohonan, tetapi pernyataan kejujuran hati di hadapan Allah. Kejujuran menarik kepercayaan. Dalam dunia usaha dan kehidupan sehari-hari, kejujuran adalah modal yang nilainya tak ternilai. Orang yang jujur mungkin tidak cepat kaya, tapi akan selalu dipercaya. Dan dari kepercayaan itulah, pintu-pintu rezeki dibuka oleh Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dan karena itulah beliau menjadi contoh bahwa kejujuran mendatangkan keberkahan hidup. Maka, jika kita ingin Allah mempercayakan rezeki besar kepada kita, kita harus terlebih dahulu dipercaya dalam hal kecil. Menolak godaan rezeki instan. Godaan untuk mencari jalan pintas selalu ada, terutama saat kita terdesak hutang atau kebutuhan. Namun rezeki yang datang lewat jalan haram ibarat air laut yang diminum untuk menghilangkan haus. Semakin diminum, semakin haus. Harta itu tak akan memberi tenang, karena ia bukan berkah, melainkan beban. Lebih baik menunggu sedikit lebih lama, dengan cara yang jujur, daripada cepat mendapatkan tapi kehilangan restu Allah. Kejujuran yang mengubah hidup. Ada banyak kisah nyata tentang orang yang tadinya bangkrut dan terlilit hutang, namun memutuskan untuk berubah, berhenti menipu, berhenti berhutang tanpa perhitungan, dan mulai hidup dengan kejujuran. Dalam beberapa bulan, hidupnya berbalik. Allah gantikan kesempitan dengan kelapangan, karena janjinya pasti. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3.
Berkah lebih berarti dari banyaknya harta. Orang yang jujur tak selalu kaya, tapi hidupnya selalu berkah. Berkah itu bukan berarti banyak, melainkan cukup. Cukup untuk makan, cukup untuk bahagia, dan cukup untuk berbagi. Ada orang yang hartanya miliaran, tapi selalu merasa kekurangan. Ada pula yang penghasilannya pas-pasan, namun hatinya lapang dan selalu bersyukur. Karena keberkahan datang bukan dari jumlah, tapi dari kejujuran dan ridho Allah. Rezeki jujur yang mendidik anak-anak. Kejujuran dalam mencari nafkah bukan hanya urusan pribadi, tapi juga warisan. Anak-anak belajar dari apa yang kita lakukan, bukan dari apa yang kita katakan. Jika mereka melihat orang tuanya jujur, mereka akan tumbuh dengan hati yang bersih. Tapi jika mereka melihat tipu daya, mereka akan menganggap kebohongan itu biasa. Maka setiap rupiah halal yang kita bawa pulang adalah pendidikan akhlak terbaik bagi keluarga. Allah bersama orang-orang yang jujur. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur." Quran Surat At-Taubah ayat 119. Ayat ini bukan hanya perintah, tapi juga janji bahwa siapapun yang berusaha jujur tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Mungkin kita akan diuji, mungkin kita kehilangan sedikit, tapi kita tidak akan kehilangan pertolongan Allah. Saat kejujuran diuji dengan kesempitan, ketika hidup terasa berat, hutang menumpuk, dan jalan seolah buntu, disitulah Allah sedang menguji, apakah kita masih bisa jujur? Ujian itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengangkat derajat kita. Jujur di tengah kesempitan adalah bukti bahwa iman masih hidup. Dan setiap tetes air mata kejujuran akan dibalas dengan kelapangan yang nyata.